Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja LPTK Universitas Islam Negeri Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Jawa Tengah. Saya Miss Lailatul Hikmah SPDI dengan NIM 207124052. Saya mengajar di SD Negeri Karangasem 04 Batang, Jawa Tengah, akan menampilkan video pembelajaran pada kelas 5 bab 7 ketika kehidupan telah berhenti, subtema meyakini adanya hari akhir. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya, anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baca surah pendek bersama-sama. Dibaca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal wan nas. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya musawiru ya ghafar ya qaharu ya wahab. Untuk meningkatkan rasa cinta nasionalisme kita kepada negara tercinta kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Yuk disiapkan, Mas. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela.
yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Ya, silakan kembali Mas Erlangga. Terima kasih ya. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak sehat semua? Sehat. Ini kayaknya jalannya pada kebanjiran ya. Sepatunya basah ya. Iya. Karena cuacanya yang kurang mendukung ya. Saat kita dikasih nikmat hujan, semoga menjadi rahmat untuk kita semua ya. Kita doakan saudara kita yang terkena musibah semoga bisa sabar dan segera teratasi ya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Bu Ila absen dulu ya. Erlangga hadir. Mas Yuda hadir. Yang tidak berangkat? Siapa? Tidak berangkat Mas Ozi ya. Ya. Sakit apa? Kenapa? Sakit. Sakit. Kita doakan semoga lekas, sehat walafiat ya. Anak-anak, coba sebelum Bu Ila mulai pelajarannya, coba anak-anak cek laci anak-anak sudahkah bersih dari sampah? Bersih? Ya. Mejanya, kursinya sudah rapi? Bajunya sudah rapi? Kakinya yang tidak pakai sepatu ya karena basah ya. Iya, biasanya lengkap pakai sepatu, pakai kaos kaki. Nggak apa-apa. Hari ini hari apa, Nana? Kamis. Tanggalnya 30 Januari 2025. Kita akan belajar bab 7 ketika kehidupan telah berhenti. Subtema meyakini hari akhir. Ada semester 2 ketika kehidupan telah berhenti. Sebelum kita belajar biar lebih semangat ya. Biar lebih semangat kita tepuk cinta dulu ya Nana ya. Bisa oh? Tepuk cinta. Pertama aku cinta pada Allah. Kedua aku cinta Rasulullah. Ketiga aku cinta pada ayah dan bunda, saudara seiman seagama. Iya. Tuh, udah semangat tidak ngantuk ya? Ada masih ngantuk? Sudah sarapan semua? Sudah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bu Ila nanti akan melanjutkan materi dari bab 7 ya. Meyakini hari akhir ya. Nah, sebelum Bu Ila lanjutkan materinya, anak-anak masih ingat materi yang minggu kemarin? Masih ingat? Iman kepada hari akhir itu masih. Nah, iman. Siapa yang tahu? Percaya. Bagus, iman artinya percaya. Lah rukun iman sendiri ada berapa? Rukun iman ada 6. Iya. Kita nyanyikan lagu rukun iman ya. Masih ingat? Harusnya masih. Yuk. Rukun iman ada 6. Percaya pada Allah, kepada malaikat, kepada kitab Allah, kepada Rasulullah, kepada hari akhir, dan yang keenam percaya pada takdir. Lah berarti yang mau kita pelajari ini termasuk rukun iman yang keberapa, Nana? Kelima. Iya. Nah, kita masuk pada materi bab 7 ketika kehidupan telah berhenti.
Di sini Bu Ila nanti akan menampilkan video pembelajarannya ya. Lihat tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, meyakini adanya hari akhir. Hari akhir itu bisa disebut dengan hari kiamat. Sama ya. Kedua adalah nanti anak-anak itu bisa menjelaskan jenis hari akhir dan juga tanda-tanda dari hari akhir tersebut ya. Anak-anak bisa melihat video pembelajaran yang akan Bu Ila tampilkan ya. Disimak, dilihat, didengarkan, dan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan materi PAIBP kelas 5 semester 2 bab 7 ketika kehidupan telah berhenti. Ya Allah, limpahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kefahaman. Ada yang tahu apa makna dari hari akhir itu? Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Bahwasanya pada hari itu tidak ada satupun yang bisa selamat. Peristiwa hari kiamat diterangkan di dalam firman Allah surah Al-Qari'ah ayat 2 sampai dengan ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Shadaqallahul azim. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Sungguh peristiwa kiamat itu sangat dahsyat dan mengerikan. Nah, marilah kita pelajari lebih lanjut materi kali ini. Nah, macam-macam hari akhir atau hari kiamat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada kiamat sughra. Kiamat sughra itu artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau makhluk hidup. Contohnya, kematian seseorang dan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, longsor, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Shadaqallahul azim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasannya. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Tanda-tanda kiamat kecil, munculnya berbagai fitnah, banyak bermunculan nabi palsu, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu, perbuatan riba banyak terjadi, dan anak yang durhaka kepada orang tua. Tanda-tanda kiamat kubro, matahari terbit dari sebelah barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya dukhon, asap di timur dan barat,
serta terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan nantinya bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak, manfaat di dunia maupun manfaat untuk akhiratnya. Jadi hari kiamat tadi pengertiannya adalah hari kiamat, pengertiannya apa Mas Erlangga? Pengertian hari kiamat itu hancurnya alam semesta, binasa semua ya. Semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang selamat. Jadi ketika terompet sangkakalanya malaikat, siapa yang punya terompet sangkakala? Israfil ditiup ya. Pertama kali itu akan menghancurkan semua yang ada di alam semesta. Tuh ya. Nah, kita harus meyakini itu. Kalau nantinya itu hari kiamat pasti akan tiba. Hari akhir itu pasti akan tiba, anak-anak. Nah, cara meyakininya bagaimana? Tadi ya, ada di surah Al-Qari'ah ayat 2 sampai ayat 5. Kita baca dari ayat 1 ya, anak-anak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthut. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulas mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma narun hamiyah. Shadaqallahul adzim. Nah, jenis dari hari kiamat itu ada 2. Apa sama apa, anak? Kiamat sughra sama kiamat kubra. Kiamat sughra, kiamat kecil. Lah, kiamat kecil itu kiamat yang bagaimana? Banjir. Nah, contohnya banjir, terus tanah longsor. Terus kalau ada pengumuman di masjid mushola, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu apa? Iya, kematian seseorang itu termasuk kiamat sughra. Yang kedua, kiamat kubro, kiamat yang besar. Kiamat besar berarti judulnya saja besar. Berarti semua makhluk Allah itu pasti akan binasa pada hari kiamat kubro tadi. Ya, tidak ada yang selamat di dalam peristiwa itu. Hanya Allah saja yang selamat karena Allah adalah Sang Khalik, pencipta alam semesta. Ya, nah terus tanda-tanda dari hari kiamat. Tadi tanda-tanda kiamat sughra apa? Sekarang sudah banyak tanda-tandanya. Contohnya apa? Tuh, tanda-tanda dari kiamat sughra. 1, banyaknya anak-anak yang durhaka pada orang tuanya. Ya, banyak anak-anak sekarang itu yang tidak nurut sama orang tuanya. Padahal apa? Ketika kita dinasihati oleh orang tua kita, kita bilang gitu aja nggak boleh. Apalagi kalau sampai kita itu bilang bicara yang macam-macam ya, seumpama disuruh sholat dan lain sebagainya. Lah harusnya kita menjadi anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua ya. Terus tanda-tanda yang kedua apa lagi? Banyaknya fitnah. Sekarang sudah banyak sekali ya terjadi banyaknya fitnah. Jadi terkadang itu sekarang yang benar itu tidak terlihat.
ya. Malah yang dibela yang salah. Terus itu tadi tanda-tanda kiamat sughra. Sekarang tanda-tanda kiamat kubra. Matahari itu biasanya terbitnya dari mana, Anak? Dari timur. Pas terjadi hari kiamat itu, nanti mataharinya terbitnya dari sebelah mana? Dari sebelah barat. Tuh ya, mataharinya terbit dari sebelah barat. Terus yang kedua, munculnya Dajjal. Terus turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kira-kira setelah anak-anak tadi melihat tayangan, kira-kira apa yang akan anak-anak lakukan setelah tahu tentang meyakini hari akhir? Hari akhir itu nanti pasti akan ada, akan kita alami semuanya ya. Sholatnya diperbaiki, sholat 5 waktu. Nggak sholat, mulai sekarang sholat. Terus apalagi? Harusnya kita harus ada apa? Perubahan yang lebih baik lagi. Kira-kira perubahan apa? Melakukan kebaikan. Kebaikan. Ya, banyak melakukan kebaikan. Membantu orang yang susah. Membantu orang yang susah. Oke. Untuk tugasnya, lembar kerjanya, anak-anak bisa dikeluarkan lembar kerjanya, bisa dikerjakan bersama-sama. Ya. Di situ nanti anak-anak kelompokkan mana yang termasuk gambar dari kiamat sughra. Terus dikasih keterangan mana yang termasuk gambar dari kiamat kubra. Yuk, bekerja sama. Nanti ada yang menggunting, ada yang menempel ya. Keterangan kiamat sughra. Nanti sini kiamat kubra gitu ya. Kiamat sughra, kiamat kubra. Ya, udah ditempel, dikasih itu. Nanti dipresentasikan ya. Ini dilem aja. Ditempel sini, madhabnya mau ke kak gini apa kak gini? Lurus ya, memanjang ya, gini ya berarti. Nah, ini dikasih teks kiamat sughra, kiamat kubra, ya. Nah, ini digunting pakai tadi selotif ini, nah. Oh, udah ada. Oh ya, tinggal nganu, Pok. Tinggal nempelin aja. Ini gunting aja. Iya, gunting ya. Ya, Nak. Ini nanti dipresentasikan. Yuk. Ini langsung ditempel aja. Ditempel-tempel aja. Nah. Sudah? Yuk maju. Kelompoknya Mas Erlangga. Ayo. Cepat sedikit. Ayo, ayo. Dah, yuk maju.
Diambil Mas Erlangga. Yuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan membuat presentasi dari hasil diskusi kami semua. Perkenalkan, saya Erlangga Sibolana dari kelompok 1 dan di sebelah saya ada Mas Yuda dan Mas Rehan, juga Mas Fatir. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang kiamat sugra dan kiamat kubra. Kiamat sugra yaitu adalah 1. Mengasihi anak yatim adalah bentuk perhatian, pelindungan, dan dukungan kepada anak yang tinggal ayahnya. Dalam Islam, menyayangi anak yatim merupakan salah satu amalan yang dianjurkan dan disunahkan oleh Rasulullah SAW. Atau bersedekah adalah pemberian sukarela kepada orang lain yang membutuhkan, terutama kepada orang-orang miskin. Presentasi kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus untuk kelompok 1 ya. Nih jadi kiamat sughra tadi salah satunya apa Mas? Ada anak yang kehilangan orang tuanya ya. Orang tuanya meninggal dunia, itu contoh dari kiamat sughra ya. Yuk kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman berbicara tentang diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Iftita Kurunul Ainil. Saya Naira Astianindia. Kiamat surga, yaitu kiamat surga adalah kiamat kecil, yaitu peristiwa yang menandai berakhirnya kehidupan sebagai makhluk hidup atau lingkungan. Contoh kiamat sugro yaitu seseorang meninggal dunia, bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kecelakaan lalu lintas, meningkatkan kebiasaan konsumsi khamar atau alkohol, kejahatan keji seperti pembunuhan sedang meningkat. Kiamat kubra artinya kiamat besar, yaitu kiamat yang seluruh alam semesta beserta isinya akan hancur sehingga tidak ada satu makhluk pun yang mampu bertahan hidup. Terima kasih. Kita kasih plus untuk kelompok 2. Yuk, silakan. Untuk LKPD kelompoknya bisa nanti dikumpulkan di meja Bu Ila. Ini akan Bu Ila bagikan LKPD individu. Ini ada soal 10 soal pilihan ganda. Dimasukkan dahulu. Ya. Dimasukkan dahulu ya. LKPD kelompoknya ya. Yuk. Bisa dikerjakan, silakan. Bahkan bisa dikerjakan. Kalau sudah bisa dikumpulkan di depan. Sudah semua ya, Nana ya. Oke. Bu Ila lanjutkan, ini ada alat peraga ya. Bu Ila tunjukkan. Nanti termasuknya tanda kiamat sughra apa kiamat kubro. Yang bisa tunjuk tangan ya. Oke. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Siapa yang bisa? Tanda-tanda kiamat sughra. Oke. Tolong siapa? Mbak Nel. Terus terbitnya matahari dari sebelah barat. Kiamat kubra. Oke. Ini di sini kiamat kubra sini.
Pegang. Munculnya Dajjal. Kiamat kubra, oke. Ini kiamat kubra. Terus turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kiamat kubra, oke. Yuk kelompok 3. Nih. Nah. Terus turunnya Imam Mahdi. Kiamat kubra. Oke. Diskusi kerjasamanya, ayo. Kerjasamanya yang bagus. Nanti sini dikasih keterangan, no. Kiamat kubra, kiamat sughra. Dicari, coba. Tempel. Tempel di atasnya. Dibaca coba, yuk kelompok 3. Tanda-tanda kiamat sughra. Menunjukkan akan datangnya hari kiamat, antara lain durhaka kepada kedua orang tua, Terus, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu, perbuatan riba banyak terjadi. ya, terus yang itu, yang satunya. Tanda-tanda besar yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat. Terbitnya matahari dari sebelah barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, turunnya Imam Mahdi, munculnya binatang melata di bumi, munculnya dukhan, awan debu, asap di timur dan barat. Oke, ya kita kasih plus untuk kelompok 3. Silakan bisa kembali lagi. Ini tadi pengelompokan dari tanda-tanda kiamat sughra dan kubra ya. Coba bagaimana perasaan anak-anak belajar hari ini? Senangnya kenapa? Mengenal tanda-tanda hari kiamat. Bagus. Terus apa lagi? Senangnya kamu kenapa? Bisa bertemu teman. Kenapa? Bisa bertemu teman-teman. Bisa bertemu teman-teman. Mas Erlangga. Karena mendapatkan pengetahuan baru. Pengetahuan baru, bagus. Terus siapa lagi? Tadi pengetahuan baru. Akhirnya kan kita tahu ya Mas Erlangga ya. Jangan sampai kita memperbanyak kemaksiatan ya. Kita bisa meminimalisir perbuatan yang buruk. Karena bisa mempelajari kiamat sughra dan kubra. Kita harus bisa menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa, Nana? Sholat 5 waktunya dijaga, ya. Terus tadarus Al-Qur'annya jangan lupa setiap hari. Lah perbuatan baik kita lakukan setiap hari dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Anak-anak berarti sudah paham ya apa yang sudah Bila sampaikan tadi materinya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak pun bisa memahami materi yang hari ini Bu Ila sampaikan. Bu Ila lanjutkan insya Allah materi berikutnya pada pertemuan minggu depan. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.